5 cara dapat ratusan juta rupiah dari TikTok dengan jualan di TikTok Shop. Kalau sebelumnya kadang gue suka bikin konten tentang affiliators, nah ini sekarang waktunya buat seller. Waktunya buat para brand. Meskipun gue tahu nih, mungkin masih banyak brand yang kayak, emang bisa ya ratusan juta? Bisa. Miliaran? Bisa. Udah ada yang pernah nyampe? Banyak. Klien gue aja bahkan ada yang bisa 10M dalam waktu kurang dari 6 bulan. Jadi TikTok Shop ini sebenarnya potensial banget. Bangetnya pakai banget gitu lah. Cuman gue tahu buat kalian yang misalnya nih lagi nyobain ngerasa ini tuh kayak susah, ini tuh kayak beda banget. Karena kalau dibandingin memang sama yang lain-lain ya emang beda gitu loh. Gitu ya. Terus emang apa yang harus dilakuin? Yang dilakuin buat dapat ratusan juta atau bahkan dengan TikTok Shop, yang pertama pasti kalian perlu buat toko, bikin produk yang menarik, yang menjual gitu kan, apalagi yang matching sama pasar TikTok Shop. Nah setelah itu ini yang poin yang beda. TikTok Shop itu nggak peduli harga. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa, aduh gue jual udah paling murah nih, gue se-marketplace lain paling murah, terus lu pakai TikTok Shop, nggak peduli orang Bambang. Jadi mereka nggak lihat gitu, karena mereka memang nggak nyari dan nggak bandingin gitu. Nah ini yang harus sadar. Nah makanya di TikTok Shop itu kalau dari basic awalnya itu mereka tuh ngejual lewat cerita, ngejual lewat story, dan lu harus sadar bikin story memang nggak gampang, tapi bikin story itu menjual, bikin story itu dapat duit lebih banyak. Maka dari itu poin pertama, biar misalnya kalian bisa rame, kalian harus bisa bikin cerita yang menarik, dan ceritanya dalam bentuk video. Karena dengan video-video itulah yang bikin TikTok Shop tuh rame. Kayak lu bayangin orang lagi misalnya nggak ada kerjaan, lagi scrolling, terus ngeliat, gila nih apa nih, gila ya ceritanya bagus banget, ini memikat banget. Dan yang namanya video itu kan kita bisa ngomong lewat gambar, kita ngomong lewat adegan suara, bisa pakai musik, wah itu menyayat hati banget, itu bisa banyak itu. Dan yang namanya emosi itu bikin orang langsung take action sekarang juga. Nah tapi lu perlu ingat juga, take actionnya itu nggak bisa barang yang mahal-mahal amat. Kenapa? Contoh gini, kalian nih lagi lihat sesuatu, tersentuh hatinya, terus udah gitu jadi kayak pengen keluar duit, pengen membantu. Tapi begitu tersentuh, harganya 10 juta pak. Waduh, tersentuh sih tersentuh, logikanya langsung main lagi, bener nggak? Tapi kalau begitu tersentuh, kayaknya berapa? Gila ini kayak gini. Wah ini kayaknya bantu orang nih, ini. Aduh gila amal gua. Kalau gua ngebantu amal ini bagus, harganya berapa? Wah harganya 90.000. Oh 90.000 mah udahlah. Orang nggak mikir, bener nggak? Orang nggak mikir dan langsung beli saat itu. Jadi salah satu strateginya adalah ya jangan jual barang yang mahal-mahal amat. Tadi gua nggak bilang harus paling murah sih, tapi jangan yang mahal-mahal amat. Yang maksudnya tuh budgetnya tuh budget yang impulsnya gampang lah. Nah itu TikTok itu jagoan buat kayak gitu. Nah kunci pertama adalah bikin konten video. Ini tentu saja harus sesuai sama masalah target market kalian. Dan perhatiin juga targetnya ada nggak di TikTok. Kalau ada, go for it. Kalau nggak ada, ya kagak usah. Bener kan? Simpel kan? Nah poin kedua, kalau kalian ngerasa aduh bikin konten sendiri, bikin story sendiri itu susah gitu ya, enaknya TikTok kalian bisa kerjasama dengan para content creator. Dan ingat, content creator itu mereka udah jago banget buat bikin kayak begituan, bener nggak? Dan biasanya bikin konten memang buat lucu-lucuan, buat rame-ramean, tapi nggak ada produknya, nggak ada duitnya. Nah kalau misalnya di sini ketika kalian kasih mereka sampel dan produk yang matching, nah mereka kan tinggal bikin, bener nggak? Dan enaknya konten kreator ini di TikTok itu lu bayarnya bukan kayak bayar endorsement. Contoh kayak, gue mau bikin dong, satu post berapa? Sekian, keep sekian. Nah mereka nggak gitu karena di TikTok ini konsepnya affiliate. Jadi kalian bayar mereka kalau laku. Tapi kan bisa lebih gede dari IG. Ya memang gini ya, bayar di awal sama bayar kalau laku memang ada plus minus. Kalau bayar di awal, kalau barangnya laku sekali, kita harusnya murah banget, benar nggak? Tapi kalau bayar kalau laku, bisnisnya itu lebih mahal. Tapi ingat, nggak keluar duit di awal. Gitu, dan memang itu sistem yang sekarang lagi in banget, makanya manfaatin lah ini. Karena ini sebenarnya kalau ngerasa, nanti kalau gitu gue rugi, kalau gitu gue gini, gampang, lu naikin aja harga buat komisi mereka, selesai kan? Sesimpel itu gitu loh. Jadi nggak pusing, dan kontennya bisa banyak banget, bisa tidak terbatas, dan kecepatan penyebaran kontennya itu bisa gila banget. Gitu, itu yang kedua caranya. Cara ketiga, ya sekarang gini, ketika kita ngomongin konten, ketika kita ngomongin penyebaran konten, bakal maksimal kalau view-nya tinggi kan. Nah gimana buat maksimal view tinggi? Simple. Cara ketiga, lakuin. Tambahin iklan, budgetin. Buat apa? Buat view-nya lebih besar. Buat begitu awal tuh langsung menjangkau orang yang lebih banyak. Jadi disitu kalian bisa lihat hasilnya. Cerita kalian lihat apa enggak? Cerita kalian oke apa enggak? Karena kalau misalnya nggak dibudgetin, justru contoh gini, kita udah bikin. Oke, angle cerita gue adalah ini membantu ibu-ibu yang takut, yang insecure. Karena yang insecure supaya mereka lebih pede gitu kan. Nah, ketika cerita ini gue angkat, kan gue nggak tahu bagus apa nggak ceritanya. Terus gue nggak iklan, dibiarin organik. Itu bisa bukan waktu yang lama banget. Tapi kalau misalnya gue iklan, anggaplah gue keluar sekian juta. Tapi dalam 1 bulan gue tahu cerita ini tuh
ngasilin duit nggak? Kalau ceritanya nggak ngasilin duit, ngapain gue bertahan lama-lama? Gue langsung ganti angle. Gue langsung ganti angle supaya cerita itu ngasilin duit, gitu loh. Ganti cerita supaya yang ngasilin duit itu bakal jauh lebih cepat dan lebih menguntungkan. Nah, yang keempat nih adalah ini satu hal yang orang juga banyak banget dan keren banget, yaitu apa? Dengan live streaming. Kenapa? Setelah konten live streaming, karena gini, kita harus tahu orang lihat konten, orang lihat cerita, oke, nyangkut, yang tersentuh langsung beli, yang nggak tersentuh ya cuma lihat doang. Ada juga ibaratnya apa ya, audiens yang terlihat jadi simpatisan. Nah, simpatisan ini perlu dikonversi. Gimana cara konversinya? Dengan live streaming. Sekali live streaming kita kan ngobrol lama, wah kita kasih tahu ini, begini, begitu, begini, begitu. Dan itu bakal bikin orang jadi kayak, oh ini dia nih yang gue cari, ini dia nih yang gue tunggu-tunggu, ini dia nih. Dan itu yang bikin mereka take action. Makanya nggak usah aneh kalau ternyata di live streaming itu hasil omset TikTok paling banyak. Bahkan kalau kalian cek di kreator marketplace-nya TikTok, itu GMV atau penjualan orang-orang yang live streaming itu jauh lebih gede-gede banget. Gitu. Kenapa? Ya itu, karena orang langsung bisa lihat langsung. Bahkan banyak juga loh orang-orang yang mau beli barang nungguin live. Buat apa? Buat lihat langsung reviewnya kayak gimana. Karena kalau cuma di konten takutnya sepotong. Jadi kalau di live kan bisa, Bu, contoh gini, gue lagi jual buku nih. Gitu kan, Bu, ini bukunya dari depan, coba putar balik. Oh, dari belakang kayak gini. Oh, kayak gini. Coba tebal. Oh, gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu kan, yang di live streaming itu kan. Salahnya, itu yang nggak bisa didapetin di konten biasa. Terus kemudian ada cara terbaru juga sih di TikTok, ada yang namanya Shopping Tab Optimization. Di mana di situ TikTok itu mainnya udah mirip kayak marketplace lain, kayak Shopee, kayak Tokopedia. Di situ orang kalau mau beli barang, mereka lihat dulu search nih. Bisa search barang dan kita bisa kebanding-bandingin. Ada strateginya biar si toko kalian tuh di atas. Nah kan kayak di Shopee, kayak di Tokopedia, orang kan kita kan mati-matian nih buat di atas. Sebenarnya ada cara-caranya juga. Nah, cara-caranya ini adalah gimana caranya lo optimasinya. Dan sebenarnya kalau kalian tanya nih, aduh, oke, itu kan masih secara gambarannya. Terus kalau cara kerja, cara detailnya gimana? Nah, cara detailnya itu semua gue bahas di buku yang tadi gue live streamingin ini. Gitu ya. Jadi cara-caranya kayak gimana? Cara-cara sebenarnya ada di semua buku 0 sampai 1 juta US dollar ini. Jadi ini diambil dari pengalaman gua ngerjain salah satu brand di TikTok Shop yang dalam waktu 6 bulan doang tembus omset lebih dari 10 miliar. Detailnya itu ada di sini. Jadi kalian bisa lihat gimana caranya nih, mulai dari kayak bikin kontennya, cara nge-live-nya, cara live streamingnya, cara shopping tab-nya, itu kita bahas detail di situ. Dan masalahnya adalah buku ini PO-nya terbatas banget. Kayak yang kemarin udah PO itu baru keluar barang. Terus kalau kalian nggak PO cepet, ya karena kita cetak juga terbatas dan nggak akan kita bikin lagi. Karena gini, fair aja. Ngapain bikin banyak-banyak, bener nggak? Gue bikin banyak-banyak, ntar jadi banyak kompetitor dong, bener nggak? Makanya cuma terbatas, pastiin kalian kebagian.